Yang terhormat, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada kesempatan ini perkenankan kami dari kelompok 2 peserta orientasi calon pegawai negeri sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 mempresentasikan artikel dengan judul The Enterprising Archipelago Propelling Indonesia's Productivity yang terkhusus pada bagian Larger and More Productive Companies. Negara yang berpendapatan tinggi memiliki ciri umum, yakni banyak perusahaan besar yang produktif. Perusahaan besar tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga membawa inovasi, mendorong ekspor, dan menjadi pusat pelatihan serta investasi. Mereka juga punya modal lebih besar per pekerja sehingga mampu membayar upah lebih tinggi dan menciptakan multiplier effect di sekitarnya. Dibanding Indonesia, negara seperti Brazil dan Polandia memiliki lebih banyak pekerja di perusahaan besar. Data ini menunjukkan korelasi antara distribusi ukuran perusahaan dan angka produktivitas, yakni semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi produktivitas rata-rata. Namun, realitas di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016, lebih dari 97% perusahaan Indonesia adalah usaha mikro, dengan kurang dari 10 karyawan, dan 59% tenaga kerja masih berada di sektor informal, di mana produktivitas dan upahnya cenderung rendah. Selain itu, 41% angkatan kerja adalah wira swasta. Banyak diantaranya bergerak di sektor informal. Ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan kita masih didominasi oleh usaha kecil dan mandiri, bukan oleh perusahaan besar yang bisa mendorong transformasi ekonomi. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 yang merupakan tantangan juga peluang untuk Indonesia segera terbebas dari middle income trap, maka perlu membentuk 1.000 perusahaan besar dengan pendapatan lebih dari 200 juta dolar, menggeser lapangan kerja sebesar 26% dari ekonomi informal yang sebagian besar berupa usaha mikro menjadi perusahaan kecil, menengah, dan besar pada 2045, meningkatkan pekerja di perusahaan menengah dari 8% dari 16%, dan meningkatkan pekerja di perusahaan besar dari 15% menjadi 31%. Jika berhasil, maka akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menjadi sektor berproduktivitas lebih tinggi, sehingga pekerja akan mendapatkan upah lebih tinggi, serta produktivitas rata-rata nasional akan meningkat 3 kali lipat. Untuk mendorong tercapainya target tersebut, kita memerlukan penguatan di 5 jenis modal yang mendukung pertumbuhan perusahaan, antara lain modal finansial, modal SDM, modal institusional, modal infrastruktur, dan modal kewirausahaan. Produktivitas perusahaan sangat besar di Indonesia telah berlipat 2 selama 1 dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini hampir seluruhnya didorong oleh 10% perusahaan paling produktif yang menyumbang sekitar 90% peningkatan produktivitas. Sekitar 50% dari total pendapatan perusahaan sangat besar di Indonesia berasal dari sektor sumber daya alam. Sektor industri menempati urutan kedua dengan kontribusi 20% yang mencakup otomotif, makanan dan minuman, serta tekstil. Dengan pendapatan lebih dari 200 juta dolar, perusahaan sangat besar juga memiliki dampak yang luar biasa. Walaupun saat ini jumlahnya kurang dari 400, perusahaan ini menyumbang sekitar 50% PDB nasional. Namun, kepadatan perusahaan seperti ini masih rendah, yakni hanya 0,3 per 1 miliar dolar PDB, dibandingkan Malaysia yang di angka 1,9 perusahaan per 1 miliar dolar PDB. Dalam hal ini, perusahaan sangat besar di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan produktivitas. Antara lain, berperan vital dalam meningkatkan research and development, mempercepat adopsi teknologi termasuk melalui penanaman modal asing, mampu menarik dan melatih talenta terbaik. Namun, terdapat tantangan mengenai spektrum dan ukuran perusahaan, yaitu usaha mikro dan UMKM. Mereka saat ini masih terjebak dalam informalitas. Banyak dari mereka enggan tumbuh karena khawatir akan beban pajak dan regulasi yang lebih tinggi setelah formal. Misalnya, jika pendapatan mereka melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun, mereka tidak lagi mendapat tarif pajak 0,5%, tapi langsung melonjak ke tarif progresif atau tetap. Oleh karena itu, perlu strategi transisi yang adil. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan UMKM adalah melalui kolaborasi dengan perusahaan besar dengan cara mendorong pertumbuhan UMKM melalui pelatihan dan alih teknologi. Contoh nyata adalah Astra.
Melalui inisiatif tanggung jawab sosial berupa Yayasan Dharma Bakti Astra, menyelenggarakan program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran dan pembiayaan. Melalui program Orang Tua Asuh, UMKM dilatih memproduksi barang sesuai standar mutu induk perusahaan dan memiliki peluang menjadi pemasok jangka panjang. Selain Astra, ada perusahaan BUMN juga sudah mendukung UMKM dalam bentuk jejaring pengadaan, di mana pelaku UMKM bisa mendaftar di link Padi UMKM. Mereka bisa menjadi supplier atau vendor dari kebutuhan perusahaan BUMN dan afiliasinya. Selain memastikan kualitas produk, kita juga perlu memberikan market kepada mereka untuk terus tumbuh beriringan dengan akselerasi pertumbuhan perusahaan BUMN. Negara lain juga sudah banyak memberi contoh sukses. Seperti India, Kementerian Perdagangan dan Industri India meluncurkan Open Network for Digital Commerce atau ONDC, sebuah platform e-commerce terbuka yang memungkinkan UMKM menjalin jaringan, melakukan transaksi digital secara sederhana, dan menjangkau pasar yang belum tergarap. Peningkatan jumlah perusahaan besar menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi di 2045. Untuk itu, Indonesia perlu menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan dan investasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing, mendorong adopsi teknologi, dan mempercepat pertumbuhan produktivitas. Dengan struktur perusahaan yang makin produktif, kolaborasi antar pelaku usaha dari berbagai sektor dan skala akan jadi kunci kemajuan Indonesia ke depan. Dari sisi pemerintah, salah satu hal yang dapat dikendalikan adalah optimalisasi pertumbuhan perusahaan BUMN. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai perbaikan dan inovasi, baik di tingkat perusahaan, subholding maupun holding, untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dari sektor hulu hingga hilir. Harapannya, BUMN dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong transformasi skala pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik di tingkat mikro maupun makro dalam iklim dunia usaha. Selain itu, dari sisi investasi, pemerintah harus aktif dan intens dalam menarik investor asing yang sejalan dengan kebutuhan pemerintah, khususnya investasi langsung dalam bentuk modal. Investasi jenis ini mampu secara langsung mendorong peningkatan skala pergerakan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah juga harus memastikan penyederhanaan regulasi agar perusahaan asing lebih mudah masuk dan beroperasi di Indonesia. Dari segi regulasi, Indonesia sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah progresif untuk mendorong terbentuknya ekosistem kewirausahaan dan investasi. Pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus dan menjadi salah satu upaya besar pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum dan ekonomi, tetapi juga untuk tetap menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup, sesuatu yang memang menjadi hak setiap warga negara. Bahkan, undang-undang ini mengubah 78 undang-undang yang berkaitan langsung dengan ekosistem investasi dan penciptaan lapangan kerja. Ini menunjukkan bahwa regulasi memang sedang diarahkan untuk membuka peluang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai undang-undang yang menggunakan metode omnibus, UU Cipta Kerja mendelegasikan detail dalam beberapa peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, atau selanjutnya kita sebut PP 5 2021. Inti dari PP ini adalah menyederhanakan proses perizinan usaha dengan menyesuaikan persyaratannya berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Jadi semakin rendah risikonya, semakin mudah pula proses perizinannya. Pada pelaksanaannya, PP 5 2021 terbukti membawa banyak manfaat, terutama dalam membangun ekosistem perizinan usaha yang lebih ramah dan efisien. Salah satu dampak positif yang sangat terasa adalah adanya afirmasi atau dukungan nyata kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Misalnya bagi UMKM yang masuk dalam kategori usaha berisiko rendah, nomor induk berusaha atau NIB bisa langsung terbit secara otomatis. Tidak hanya itu, NIB juga bisa sekaligus berfungsi sebagai sertifikat standar nasional atau SNI dan jaminan produk halal. Langkah-langkah kemudahan seperti ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari sekedar regulasi, ini adalah wujud nyata bahwa pemerintah ingin menjadikan pelaku usaha, terutama UMKM, sebagai bagian penting dari kekuatan ekonomi Indonesia yang mampu bersaing di pasar global.
Kalau kita bicara soal UMKM, ada beberapa aksi nyata yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing mereka. Pertama, dari sisi formalitas, kita perlu memberikan insentif, terutama dengan menyederhanakan aturan dan perpajakan. Usaha kecil harusnya tidak terbebani oleh regulasi yang kompleks. Misalnya, pemerintah bisa mengurangi beban administrasi atau memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM agar bisa lebih mudah tumbuh dan berkembang. Kedua, akses terhadap teknologi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bisa mendorong adopsi platform digital seperti ONDC di India atau Go Business di Singapura yang membantu UMKM terhubung dengan pasar, layanan, dan informasi secara lebih efektif. Teknologi semacam ini bisa menjadi jembatan agar UMKM tak lagi tertinggal dalam ekonomi digital. Ketiga, soal ekspansi pasar. UMKM butuh dukungan untuk bisa menembus pasar internasional. Kita bisa belajar dari program seperti Can Export di Kanada atau Small Business Big World di Uni Eropa, yang secara aktif membantu usaha kecil memasarkan produknya ke luar negeri. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan UMKM. Peran pemerintah dan sektor swasta juga sangat penting. Pemerintah harus terus berinvestasi dalam infrastruktur, terutama di wilayah perkotaan, dan memperdalam modal agar UMKM punya ekosistem yang mendukung. Di sisi lain, perusahaan besar juga harus diajak bermitra. Mereka bisa mendukung UMKM melalui integrasi dalam rantai pasok atau lewat akses pendanaan. Contohnya bisa dilihat pada DuPont yang menggandeng mitra usaha kecil atau program OTOP di Thailand yang berhasil memajukan produk lokal lewat dukungan perusahaan besar. Intinya, kita butuh sinergi semua pihak untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong ekonomi Indonesia ke level yang lebih tinggi. Untuk mendorong pertumbuhan dan investasi perusahaan besar, ada 5 jenis modal utama yang perlu diperkuat: finansial, SDM, institusi, infrastruktur, dan kewirausahaan. Pertama, dari sisi modal finansial, penting untuk memperkuat tabungan domestik agar dapat dialokasikan ke pembiayaan produktif, termasuk UMKM. Program seperti Danantara dengan total kelolaan asetnya yang mencapai 16.000 triliun rupiah bisa dioptimalkan untuk subsidi pinjaman. Selain itu, akses kredit harus diperluas, misalnya melalui kebijakan write-off untuk debitur kolektibilitas 2-5 agar bisa kembali mengakses modal. Kemudian dari sisi modal sumber daya manusia, ada 3 hal utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu pendidikan, reskilling, dan kesehatan. Pendidikan vokasi harus benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja, agar tidak terjadi mismatch antara lulusan dan lowongan kerja. Pemerintah juga bisa mendorong reskilling melalui program seperti prakerja yang sebaiknya terus dikembangkan menjadi semacam bootcamp atau bahkan internship agar bisa lebih aplikatif. Dari sisi kesehatan, pemerintah harus lebih tegas mewajibkan perusahaan agar seluruh pegawainya bisa ikut dalam program asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, supaya produktivitas jangka panjang juga bisa terjaga. Ketiga, modal institusi perlu difokuskan pada penyederhanaan regulasi, investasi melalui UU Cipta Kerja, dan perbaikan indikator ease of doing business, mulai dari memulai usaha hingga penegakan kontrak. Keempat, modal infrastruktur harus diperkuat dengan membangun sistem logistik dan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi. Kita harus melakukan perbaikan pada sistem logistik nasional agar benar-benar mendukung ekspor-impor dengan tarif dan kuota yang lebih adil dan efisien. Terakhir, dari sisi modal kewirausahaan, pemerintah perlu mendorong munculnya lebih banyak startup melalui kemudahan pendanaan, kepastian hukum, dan pengembangan startup hub di berbagai daerah. Kalau ini semua dilakukan secara konsisten dan terintegrasi, Indonesia punya peluang nyata untuk memperkuat basis ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu meningkatkan jumlah perusahaan besar yang produktif. Saat ini, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh perusahaan mikro dan kecil, sementara jumlah perusahaan besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan masih terbatas. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan dan investasi, serta meningkatkan produktivitas dan kemampuan UMKM. Akselerasi pertumbuhan perusahaan, khususnya yang mampu naik kelas dari UMKM ke skala menengah dan besar, menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah pada tahun 2045. Strategi ini harus terintegrasi dan berfokus pada penguatan 5 jenis modal utama, yaitu finansial,
SDM, institusi, infrastruktur, dan kewirausahaan. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta merupakan fondasi penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dengan pendekatan yang seimbang, memperbesar kapasitas perusahaan besar tanpa meninggalkan penguatan UMKM, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.